Dimakamkan di Pemakaman Umum Galung Boko, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Istri korban mengatakan saat kejadian, korban sedang makan bersama di kantor suaminya yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Secara tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat korban langsung meninggal. Meledak itu kayak petir, itu kayak ledakannya itu kayak apa ya, padahal ada musik, nah tapi masih besar, masih kentara, saya dengar kentara, langsung tergeletak. Saya pikir kaget, itu bisa tahu kalau tembakan dari polisi di puskesmas. Seorang pengacara tewas ditembak orang tidak dikenal saat malam pergantian tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Usai disemayamkan di rumah duka, hari ini almarhum akan dimakamkan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Penembakan seorang pengacara hingga tewas oleh orang tak dikenal terjadi di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat malam pergantian tahun. Kejadian bermula saat korban beserta sanak keluarga bersantap malam di kediaman mertua korban. Beberapa saat terdengar suara tembakan di luar rumah, namun korban sudah ditemukan tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke puskesmas terdekat, sang pengacara Rudi Esgani meninggal dunia dengan luka di pipi. Polisi terus menyelidiki dan mengejar pelaku penembakan pengacara ini. Ditembak berinisial RD, seorang pengacara yang bertempat tinggal di Makassar, Kota Makassar. Terjadi penembakan tersebut, korban dibawa ke puskesmas Lapariaja dan sesaat setelah tiba di puskesmas Lapariaja, korban meninggal dunia. Kita tembak, korban terdapat di bawah mata sebelah kanan. Sejumlah kerabat datang untuk menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban di Jalan Kelurahan Lorong 6, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga yakin polisi akan mengusut kasus ini dengan profesional. Menurut rencana, almarhum dimakamkan di Kabupaten Pangkep. Tapi saya percaya karena ini kami dapat berita juga dari Polda Sulawesi Selatan, sudah semalam sudah turun semua berkoordinasi dengan Polres Bone, dan saya percaya penuh kalaupun kejadian adik saya ini meninggal karena tertembak, saya yakin Polri profesional, ya pasti profesional, pasti bisa. Apalagi kemarin tadi sudah diotopsi, ya tentu pihak kepolisian sudah punya data. Usai disemayamkan di rumah duka di Kota Makassar, jenazah pengacara korban penembakan orang tidak dikenal di Kabupaten Bone bakal dikebumikan di Galung Boko, Kaba, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejumlah persiapan pemakaman juga sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga. Hingga Kamis pagi, sejumlah kerabat korban juga masih terus berdatangan untuk melayat dan menyampaikan rasa duka cita. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini langsung kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Wafik Azizah di Makassar, Sulawesi Selatan. Wafik, untuk saat ini upaya apa saja yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengejar para pelaku dan apakah sudah memeriksa para saksi? Iya, Judo dan juga saudara, ada berbagai langkah penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polres Bone bersama dengan tim gabungan dari Polda Sulawesi Selatan. Sebutnya pada 1 Januari 2025 kemarin, Polres Bone telah membentuk tim gabungan dari Reskrim dan Intelkam ditambah dengan tim gabungan dari Polda Sulawesi Selatan. Hingga saat ini rangkaian penyelidikan sudah dilakukan dan hari ini sudah keluar hasil otopsi jenazah korban, di mana hasil otopsi yang dilakukan oleh forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana korban mengalami luka tembak di wajah, tepatnya di bawah mata, dan juga ditemukan peluru bersarang di tulang belakang korban. Juga saat ini dari Polda Sulawesi Selatan juga mengungkapkan bahwa peluru yang ditemukan yang bersarang di tulang leher korban ini adalah peluru senapan angin, bukan senjata api. Dan dari pemeriksaan peluru tersebut yang kemudian dari Bidokes
laboratorium forensik mengatakan bahwa pemeriksaan peluru tersebut kalibernya 8 mm. Di pada kaliber 8 mm ini ditemukan bersarang tepat di tulang belakang korban. Kemudian saat ini kami masih akan menunggu bagaimana kemudian penyelidikan dan juga pengembangan terkait proyektil yang ditemukan di tubuh korban, dan sejauh ini dari tim forensik lab Polda Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa proyektil tersebut merupakan proyektil dari senapan angin, bukan senjata api. Di mana sejauh ini Polres Bongi dan juga Polda Sulawesi Selatan sudah melakukan berbagai rangkaian penyidikan, namun hingga hari ini di hari kedua penyelidikan belum juga diumumkan dan juga ditetapkan siapa kemudian pelaku dari penembakan misterius ini dan apa motifnya. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian pengembangan kasus ini. Tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jenazah korban sudah dimakamkan di pemakaman umum Galung Boko, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari keluarga korban juga sebelumnya sudah menjelaskan bahwa dari keluarga yang kemudian diperiksa sebagai saksi di Polres Bongi juga mengungkapkan bahwa saat peristiwa penembakan terjadi, seluruh anggota keluarga yang ada di lokasi penembakan tidak melihat sama sekali pelaku saat melakukan penembakan kepada korban. Namun yang pasti keluarga korban juga mengungkapkan kepada pihak kepolisian bahwa saat penembakan ini terjadi sempat ada mobil minibus yang berhenti di depan rumah korban. Saat kemudian penembakan ini terjadi, mobil minibus tersebut kemudian langsung beranjak pergi. Hal ini kemudian juga menjadi salah satu poin penting yang diselidiki oleh tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan. Hari ini korban sudah dimakamkan di kampung halamannya di Pangkep, Sulawesi Selatan, dan juga keluarga korban berharap agar kiranya proses penyelidikan kasus ini bisa diungkap seadil-adilnya oleh pihak kepolisian. Juno. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Wafik Aziza dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara, sidang etik terhadap 2 atau 3 polisi terduga pelanggar terkait kasus pemerasan penonton DWP digelar hari ini. Sidang ini akan berlangsung secara simultan hingga seluruh